Baik saudaraku, hari ini kita akan memikirkan bagaimana seminar tengah tahun kita, dan akan ada waktu 4 kali ya. Jadi ada, saudara bisa lihat, ada Nisea hari ini, lalu Konsili Kalsedon, Trente, Vatikan, dan 1 minggu sebelumnya kita juga sudah membicarakan bagaimana paradoks dalam iman Kristen. Nah saudara-saudara, pemikiran-pemikiran seperti ini menjadi kata kunci penting pergumulan perjalanan gereja. Karena kalau kita mau jujur, sebetulnya banyak orang Kristen menjadi orang Kristen tanpa mengerti penuh apa itu kekristenan. Dan banyak orang ke gereja tanpa pernah mau mengerti dan tidak tahu apa itu sejarah gereja sebetulnya. Kenapa kita ada sekarang? Sehingga kebanyakan kita mengikuti segala sesuatu, oh di sini bagus, di situ bagus, oh ini enak, ini nggak enak. Tapi kita tidak tahu sebetulnya dasar penilaian. Nah karena itu saudara bisa membayangkan kalau sebuah kontes nyanyi diadakan, lalu yang menjadi juri orang tidak tahu nyanyi, hasilnya adalah ya Indonesian Idol, AVI, ya begitulah semuanya. Karena hanya SMS yang masuk. Sehingga kita bingung, loh ini suara orang ini nggak bagus nih ya. X Factor kemarin membuat kita kaget. Tapi namanya faktor, ya faktor yang tidak diduga-duga. Memang benar juga sih. Ya jadi bagus juga, cocok juga barangkali ya. Nah kita masuk ke era posmo saudaraku. Karena yang menjadi juri adalah mereka yang kirim SMS about selera. Saya suka ini, nggak suka itu. Ya, sehingga memang settingan ini di mana emosi dihidupkan, lalu orang dijadikan Tuhan dalam tanda petik, ketika putusan tergantung orang itu. Lalu diperketat lagi dengan apa yang disebut hak ajasi, sehingga kita kemudian babak belur nggak karu-karuan karena kehilangan kewajiban asasi. Kita punya ajasi manusia, punya, tapi punya kewajiban asasi. Adalah kewajiban yang paling asasi dari manusia untuk mengasihi sesamanya. Amin. Jadi Anda tidak bisa menghina sembarang orang, kan kira-kira begitu. Nah, hak dan kewajiban seringkali tidak bisa balance. Makin hari saya pikir makin sulit untuk mengajak orang mau berpikir jernih. Karena itu saya selalu berdoa dan menaruh harapan besar kita sebagai jemaat mampu memahami seluruh pemahaman kebenaran itu dengan utuh, sehingga tidak menjadi pincang, sehingga kita kuat untuk terus maju menjelajah bagaimana mengerti seharusnya hidup sebagai orang percaya. Nah, konsili, saudara, hari ini kita akan membicarakan ini. Apa yang saudara pahami tentang konsili? Ya, ini menjadi perlu. Nah, bagaimana kita memahami konsili itu? Ya, pertama, saudara, menurut KBBI, konsili adalah musyawarah ya, dan menunjuk para pemuka gereja. Karena ini memang menjadi sejarah daripada perjalanan gereja. Sehingga KBBI memang dengan segera, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, menunjuk pada peristiwa yang dijalankan oleh gereja. Jadi belajar ya, di dalam sepanjang sejarah agama, gereja adalah yang pertama sebagai agama menjalankan musyawarah besar. Ini historical ya. Jadi bagaimana pola hidup gereja itu begitu hebatnya dan begitu unggulnya dalam menguji segala sesuatu. Jadi bukan tergantung pada kelompok tertentuan. Maka sejarah gereja mengatakan pertemuan para bapak gereja untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan ya, dan kemudian juga merumuskan ya apa yang menjadi dogmatika daripada gereja sendiri. Jadi ini menjadi pergumulan yang sangat serius saudara. Tetapi ketika dirumuskan bukan sembarang dirumuskan ya, tetapi bagaimana perumusan berdasarkan gereja. Jadi ada tendensius. Saya coba melihat juga di YouTube, beberapa namanya YouTube ataupun di internet misalnya ya. Memang kemudian orang memahami itu dari perspektif luar, lalu melihat bagaimana kaisar memainkan campur tangan lalu membuat keputusan gereja, sehingga konsili katanya menetapkan Yesus itu Tuhan, kan sering kita dengar ya. Lalu kalian nonton Da Vinci Code kan begitu. Nah, ini harus dipahami dulu ya. Konsili adalah perdebatan yang terjadi, lalu bagaimana kita mau menjawab perdebatan, lalu merumuskan apa yang mestinya. Perhatikan kalimat ini. Jadi konsili bukanlah ayo kita kumpul untuk bilang Yesus ini siapa, bukan. Karena ada tantangan, ada persoalan-persoalan. Sekarang pun kita menghadapi berbagai pertanyaan. Contoh misalnya, boleh nggak sih pendeta itu homo? Halo? Nggak boleh. Kalau jemaat? Boleh. Jadi sebetulnya nggak boleh karena pendeta atau memang homo nggak boleh? Homo nggak boleh. Tapi sudah banyak gereja yang menerima homo boleh dan pendetanya homo. Nah gereja-gereja ini rapat besar, lalu memutuskan boleh. Itu Uniting Church yang saya selalu jadikan referensi, yang ada di Sydney, Australia. Dekat sekali sebetulnya. Sehingga Uniting Church pecah dua. Yang terima nggak mau kan gitu. Ya. Nah jadi kita bisa belajar dan melihat.
Gereja akan terus bergerak. Lalu mereka rapat merumuskan. Nah, rumusannya itu, ini yang jadi pertanyaan. Teruji nggak, bisa dipertanggungjawabkan apa enggak? Karena tidak boleh sebuah konsili menentukan kebenaran iman Kristen. Iman Kristen menjawab sendiri lewat Alkitab. Konsili mendalami, memahami argumentasi Alkitab yang mungkin kita belum tahu. Ya, kita cari tahu apa ya Alkitab bilang. Nah, kumpullah kita rame-rame. Rapatlah kita rame-rame. Jangan lupa ya, bagaimana seorang bisa memberikan sebuah penilaian kalau tidak mengerti pernah kebenaran secara utuh. Akan jadi salah. Belajar, sikapi. Sehingga kalau mau menilai sebuah khotbah, pakai Alkitab. Pak, Bapak bilang gini. Alkitab bilang gini nih. Bapak bilang gini. Alkitab bilang gini. Jangan Pak, Bapak bilang begini. Saya nggak setuju. Kan kita juga mesti begini. Lalu sebetulnya kita menjawab seakan-akan dari Alkitab, tapi Alkitab menurut kita. Bisa nangkap ya? Sehingga kita berkelahi tafsir namanya. Tapi bukan Alkitab. Ternyata dua-dua celakanya lagi salah pula lagi. Alkitab nggak begitu. Nah, mencintai Alkitab, nah ini yang menjadi sangat penting dalam hidup kepercayaan kita. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana selanjutnya ya kita menjalani pergumulan kehidupan kita itu? Ya. Oke. Ya. Nah, apa sebetulnya yang dijalankan di dalam Konsili Nisea? Pertama, Konsili Nisea itu diadakannya di Bitania, itu di daerah Turki sekarang, ya. Jadi Iznik di Turki, di sana konsili diadakan. Saudara, kalau kita membaca Wahyu 7 gereja, itu semua ada di Turki sekarang ya. Jadi saudara supaya ngerti, Turki itu dulu basis pelayanannya para rasul. Ya, Turki itu dulu majoritinya Kristen, sekarang 98% Muslim. Ya. Jadi Turki itu unik setengah mati. Ya. Dia ada di dua kaki, separuh Asia, separuhnya Eropa. Nah, Turki punya sejarah yang sangat panjang sekali. Nah, Turki sekaligus menjadi cerminan sejarah Kristen, sekaligus potret kegagalan kekristenan. Ya, bagaimana sebetulnya mempertahankan hakikat prinsip kebenaran itu. Jadi kita mesti memperhatikan sehingga kita tidak meneruskan kesalahan yang ada. Ya, berlangsung pada tahun 325, saudara. Ya, itu saudara bisa membayangkan di dalam gereja awal. Ya, pesertanya sekitar 220-318. Kenapa bisa 220 sampai 318? Karena berbagai versi. Tapi versi yang kemudian diyakini sebagai tradisi adalah jumlahnya 318 menurut versi Athanasius. Ya, dan 318 ini tampaknya, ya, kalau angkanya kok 318 kira-kira begitu ya. Karena tampaknya ini lebih mengacu kepada Kejadian 14 ayat 14. Sepertinya ada dihubungkan. Bagaimana Abraham mempersiapkan pasukannya 318 orang untuk menyerbu musuh. Sehingga ini secara heroik, konsili pertama ini adalah bagaimana kita bertahan dan kemudian menyerang kesesatan. Ya, perang tetapi bukan darah daging. Ya, jadi ekspresinya cukup menarik bagaimana memaknainya. Ya, sehingga secara situasional pada kondisi waktu itu, itulah yang sedang terjadi. Nah, ini menjadi konsili pertama, saudara. Sebelumnya sudah ada konsili di Yerusalem, tetapi itu belum menjadi dianggap sebagai konsili yang utuh karena bersifat masih lokal, hanya sekelompok bagian saja. Di tempat ini ada gereja barat, gereja timur, ya. Kalau kita bilang barat itu sebetulnya adalah Roma, lalu timur itu nantinya adalah Konstantinopel. Ya. Jadi gereja itu sudah belah dua sebetulnya ya. Nah, jadi pada awal tahun 200-an ada yang sebut Greek Church, itu kemudian yang kita kenal menjadi Ortodoks. Ya. Nanti kemudian yang barat ini pecah dua lagi. Ya. Jadi bloknya nanti itu sesudah pecah dua, nanti pecah lagi yang di baratnya sendiri menjadi Protestan dan Katolik. Jadi sebelum Protestan Katolik udah blok dulu pecahan. Konstantinopel, Roma. Ya. Jadi kita rajin sekali pecah ya. Ini tampaknya bakat lahiriah yang nempel terus. Ya, mempersatukan itu yang paling sulit, tapi memecah belah itulah kebiasaan-kebiasaan yang tampaknya selalu muncul. Marilah kita terpisah kalau kebenaran diinjak-injak. Jangan kalian pernah datang ke gereja ini kalau doktrin diselewengkan. Ya, tapi jangan terlalu bodoh, tidak datang hanya karena tidak suka Bikman Sirait. Ya, saya pikir itu kebodohan yang tidak termaafkan. Kenapa? Karena kalau saya salah, perilaku saya kurang cocok menurut kalian, secara selera ya, kecuali saya maling, penipu, yang ngapain diikutin. Tapi ajaran saya benar. Biarlah aku berurusan dengan Tuhan supaya Tuhan menghukumku. Ya, pasti Tuhan akan hukum saya. Oke.
Tapi jangan kemudian kamu pergi dan mengejar ajaran salah yang cocok kebetulan pendetanya dengan kamu dan kamu suka. Maka hancurlah kita. Ya, terlalu banyak orang tua dia suka Yesus dan akhirnya meninggalkan Yesus. Dengar guru-guru yang menyenangkan telinga mereka. Terlalu banyak orang-orang di Korintus meninggalkan Paulus. Dengar guru-guru yang menyenangkan telinga mereka. Karena Paulus kalau ngomong tendeng aling-aling. Apa itu? Kasar kita bilang ya. Kau ini apa? Kamu begini kelakuan. Waduh, kadang-kadang kagak enak dengerin. Nah, banyak orang yang lebih suka halus-halus, ya lu rasa, ini bukan pendeta, tidak ada Roh Kudus. Dia lupa dia nggak ada Roh Kudus. Dia tidak bisa dengar yang benar, hanya karena dia tidak suka, lalu dia tinggalkan. Nah, belajarlah seperti ini. Karena kalau kita belajar sejarah gereja, saudara membaca tokoh-tokoh gereja, saya pun kaget-kaget. Martin Luther itu pernah mengambil tinta, dia lempar ke dinding, lalu bilang, setan pergi, karena dia merasa terganggu. Martin Luther pernah memaki-maki Zwingli dan bilang, Zwingli setan juga. Waduh, gila ya. Itu sesama bapak gereja itu. Tetapi Martin Luther murni dalam batinnya mau menyuarakan suara Tuhan. Tipikal Jermannya yang kaku dan keras itu terasa sekali. Ya, tetapi memang dia jujur setengah mati, orang yang betul-betul mau mencari kehendak Allah dan melakoni. Mati pun dia siap. Ya, itulah uniknya kita menilai seseorang. Ya, makanya tiap orang harus dinilai completely, jangan sepotong-sepotong. Ya, sehingga totally kayak apa sebetulnya gitu ya. Nah, lalu apa sebetulnya yang terjadi di dalam Nisea itu? Apa yang menjadi pokok bahasan? Karena jangan lupa, tiap apa yang dikerjakan mempunyai argumen-argumen. Tidak ada konsili diadakan hanya sekedar selera saya. Enggak. Pada waktu itu, ya, bagaimana melawan ajaran Arius? Arius adalah seorang uskup juga dan kemudian ia merumuskan bahwa pertama, Yesus itu memiliki awal. Ini mempunyai konsekuensi yang sangat serius sekali, ya. Sehingga inilah yang dilawan oleh gereja. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan Allah. Karena ada awal, konsekuensinya dia ciptaan. Jadi dia bukan Tuhan, dia bukan pencipta, begitu ya. Kemudian dikatakan lagi bahwa dia tidak sama dengan Allah. Ya, ini Arius. Jadi tahun 325 waktu konsili dijalankan, kita udah menghadapi problema berat kayak gini nih. Sampai sekarang sama. Kristen diserang mah udah bolak-balik, udah cukup dah ya. Cuman yang tidak usah heran. Yang heran adalah tetap aja orang Kristen nggak bisa jawab. Itu bingung. Masih banyak yang nggak bisa jawab. Padahal konsilinya udah bolak-balik. Kenapa? Karena tidak mau baca sejarah. Sehingga saya lihat tiap diskusi lalu jawaban, ya ilah balik lagi di tahun 400. Ya ampun, balik lagi ke diskusi 600. Miris. Mestinya kita udah leading maju. Pengalaman gereja, sejarah gereja mestinya membuat gereja itu kuat. Ya, kita mesti membuka dokumen-dokumen, baca dong. Perhatikan, sehingga sejarah yang begitu solidnya, maka begitu luar biasanya, maka kita melihat bagaimana gambaran-gambaran pergumulan itu. Kemudian Yesus dibawa Allah. Ya, jadi dia tidak sama dengan Allah, dia dibawa Allah. Ya. Kemudian dia menolak Tritunggal, karena dia dibawa Allah, dia bukan Allah, jadi nggak ada Tritunggal. Ya, konsep itu tidak dipahami. Ya, memang Tritunggal pada waktu itu dipahami Origenes bertingkat. Jadi Origenes merumuskan ini Allah Bapa, lalu ada Allah Anak di bawahnya, lalu di bawah lagi Tuhan Yesus Kristus, subordinen. Jadi saudara, sejarah menunjukkan bagaimana orang memahami Allah Tritunggal, bengkak-bengkok salah luar biasa. Kalau Sabellius lain lagi. Kalau Sabellius Allah itu satu, tapi tiga fenomenanya. Seperti matahari, ada bendanya, ada panasnya gitu ya, ada cahayanya. Begitulah Allah Tritunggal. Itu mah bukan Tritunggal itu. Ya, kalau Bingman Sirait juga ada badannya, ada suaranya, ada semangatnya. Ya Tritunggal juga dong. Itu Sabellius, makanya disebut Sabellianism. Sabellius juga sempat hidup dan berkembang ajarannya di Indonesia. Ya, tetapi lucu juga ya, ajaran salah disukai oleh saudara-saudara Muslim, lebih bisa terima kalau alasan begitu. Jadi akhirnya orang Kristen supaya bisa diterima mendowngrade kebenaran ajaran. Please, sampai mati jungkir balik pun gak ada orang bisa mengerti sepenuhnya firman itu kalau bukan kasih karunia Roh Kudus. Iya, kita harus sadar itu. Jadi jangan minta supaya bagaimana orang ngerti kita. Kita juga mesti sadar ada bagian yang sulit dimengerti. Tapi kita tahu apa yang kita lakukan, mendoakan orang itu, menjelaskan, mendoakan. Ya, menjawab tiap pertanyaannya. Bahwa dia nggak bisa terima, itu pergumulan tersendiri kita. Ya, nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini kita bisa melihat. Kemudian ide dari Arius ini di 325 nanti di abad 19 diadopt oleh Charles Russell.
Lalu lahirlah apa yang kita kenal dengan nama saksi Yehova. Semua pakai ayat Alkitab ya, comot sana, comot sini. Nah makanya perdebatannya juga harus perdebatan biblical. Lalu ada masih, tentu bukan satu ini saja, masih ada beberapa pokok lain. Misalnya apakah kalau seorang rohaniawan boleh terima kalau lagi di gereja sendiri, lalu seorang perempuan datang bertamu khususnya ke rumahnya, itu boleh apa enggak, diaturin etikanya. Ya, supaya rohaniawan ini jangan ditimpa musibah, lalu isu ini, isu itu, jangan gitu ya. Nah itu memang etika-etika yang diaturin. Ya. Ini saya pikir juga penting ya. Kadang-kadang di dunia sekarang ini nggak gampang. Saya pernah diajak satu orang makan, lalu suaminya mendadak, aduh Pak, sorry Pak, ini tadi mau pergi berbareng gitu ya. Jadi karena kita mau ngomong, Pak, sorry Pak, saya tiba-tiba ada meeting gini-gini. Pak, Bapak makan dulu sama Ibu ya. Jadi kita berdua makan, saya deg-degan ya. Ada yang foto lalu kirim ke istri saya, apa kata dunia? Ya, buset makan berdua, matang gua. Jadi makan itu kagak lancar tuh di usus. Kalau Pak kan Bapak cuma makan gak apa-apa, betul. Saya berani berkelahi, tidak apa-apa. Tapi ya itu tadi. Kalau orang bilang gini gimana ya? Kalau bisnisnya masih bisa beda lah. Maklum kita di Indonesia, bukan di Eropa. Kita bukan di Amerika, orang yang gak terlalu peduli. Indonesia tahu sendiri. Apa juga serba salah, pendeta kegemukan gak puasa. Kekurusan kurang doa. Ya mati lah kita sudah. Gak tahu yang berapa pasnya. Supaya dibilang doa juga puasa dua itu berapa yang miripnya, kan kita juga nggak ngerti ya. Nah karena itu memang ini jadi etika, itu diatur di rumusan dulu. Jadi kalau pendeta mewah-mewah udah ada konsili itu, pantas apa enggak gitu ya. Nah itu konsilinya jalan. Tapi sekarang udah nggak kepekaan ya, udah masing-masing saja. Ya, tapi kita perlu rasanya menghadapi nilai-nilai di mana orang memandang kita, lalu nilai etika itu mau kayak apa. Ya, ini memang menjadi bagian yang harus tidak boleh kita abaikan. Nah, kita kembali kepada isu itu dulu. Ini kita akan lama berhenti di sini, saudara. Gambarannya adalah seperti begini. Origenes itu di sekitar tahun 185-251. Gereja mula-mula sesudah Rasul mati, pasti tidak gampang baca Alkitab kan. Ini apa ini kata si Paulus ini kan gitu ya. Tapi nggak bisa nanya Paulus lagi, yang Paulusnya udah mati. Ya. Murid langsung Yohanes, Papias dan Polikarpus ya sudah sekitar 160-170-an ya, jadi udah nggak ada lagi nih murid langsung, jadi murid lagi gitu ya. Jadi murid langsung Rasul pun sudah nggak ada lagi di era ini, sehingga kemudian gereja mula-mula mulai bingung, Yesus ini kita sebut apa ini? Origenes mengolahnya dengan pemikiran Yunaninya karena dia seorang filsuf juga, dia sangat lihai berpikir, dia berusaha jadi Kristen yang baik, tetapi campuran filsafat itu begitu kuat ya, sehingga dia mulai memaknai dengan cara alegoris, lalu mulai membuat satu pemaknaan gini loh, yang namanya Allah itu satu, Allah Bapa, Allah sejati. Kalau Yesus itu dia setengah Allah, setengah manusia, lebih tinggi dari manusia tapi lebih rendah dari Allah ya. Istilah setengah Allah setengah manusia itu istilah kesimpulan ya, bukan kemudian dia bilang setengah Allah setengah manusia, tapi dari logika pikirnya. Tentu ini kita bikin untuk saudara mudah ngerti. Itulah maksudnya Origenes. Maka kalau dibilang manusia dia ekstra, karena memang hebat sih Yesus ya. Apa-apa yang dilakukannya membingungkan. Tapi dibilang Allah dia dibawa, karena dia ada di dunia. Dia juga berseru, Eloi Eloi lama sabatani. Dia juga memohon pada Bapaknya, berdoa kan gitu. Nah nanti pikiran Origen ini banyak juga dipakai oleh orang-orang non-Kristen. Jadi sebetulnya sejak dulu kala gereja itu udah babak belur untuk berpikir merumuskan pemahaman akan Alkitab, bagaimana ngerti ini, karena penulis utamanya dan murid langsungnya sudah pada mati. Yang namanya Timotius sudah nggak ada lagi di situ, ya. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi di tahun 185 itu bergerak sampai ke 250 itu terus dari sekitar era itu terus bergerak pendapat ini sampai muncullah Arius. Arius itu lahir tahun 250-an, ya, sampai 336 itu eranya. Maka dia mengatakan begini. Jadi sesudah si Origen mati, Arius bertumbuh, beberapa tahun kemudian dia mikir, ini Origen ini ngomong apa sih? Kok Yesus itu setengah Allah, setengah manusia? Lalu dia bilang kalau setengah Allah, ya bukan Allah. Betul dong, setengah manusia, ya bukan manusia. Lalu apa? Jadi awas ya, ini yang orang-orang yang yang berdebat-debat ini mau ajaran sesat mau apa, itu orang-orang pintar semua itu. Jadi orang-orang cerdas yang memang luar biasa dalam logika pikir, mampu menawan pikiran beberapa orang.
Jadi jangan pikir mereka orang bodoh. Ya kalau bodoh pasti nggak bisa mempengaruhi orang kan gitu kan. Ya, kalau sampai ada orang bodoh bisa mempengaruhi seseorang, berarti yang dipengaruhi itu apa? Nah, udah pintar, udah ngerti lah kalian ya. Super lah itu kan. Nah jangan sampai kita kejebak di situ. Nah karena itu kemudian dia melawan. Yesus, kau setengah Allah bukan Allah, setengah manusia bukan manusia. Lalu apa dia rumuskan? Yesus manusia sejati. Nah yang tadilah dia tulislah itu tulisannya. Bahwa dia punya awal, bahwa dia bukan pencipta, bahwa dia di bawah Allah, bahwa tidak ada dan tidak boleh disamakan. Allah hanya satu, yaitu Yehova itu. Nah nanti seks Yehova pakai kalimat itu. Berabad-abad kemudian itu. Ya. Nah jadi saudaraku yang kekasih, semua pergumulan-pergumulan zaman sekarang kalau kita baca sejarah, sebetulnya kita senyum kecut ya. Ya elah, ini kembali ke abad sekian, kembali ke abad sekian. Tapi yang berdebat rasa hebat jago, karena dia nggak baca sejarahnya. Jadi cuma kecemplung tempat yang sama. Godaan-godaan pikiran terhadap itu kan selalu ada. Seperti kita ngeliat Yesus, Yesus ini apa ya? Nah itulah tadi setengah Allah, setengah manusia. Ide itu kan cukup menarik untuk mempermudah kita menjawab orang-orang yang bukan Kristen. Lalu orang Kristen yang bukan Kristen bisa terima. Langsung kayaknya kan enak ya, kita senang. Padahal salah. Ingat ya, jangan pernah mendowngrade doktrin Alkitab yang benar hanya supaya orang bisa menerima. Allah tidak memerlukan bantuan kita, sehingga kita harus merendahkan derajat kebenaran itu. Ya, banyak hal yang sulit, tetapi cinta kasih, kemurahan Kristus, Roh Kudus akan memberikan kita hikmat untuk mengerti. Ya. Nah, kemudian seorang Athanasius, uskup yang lain, melawan dan berkata, ya, betul, Yesus bukan setengah Allah. Betul, Yesus bukan setengah manusia, tetapi dia juga bukan hanya manusia. Jadi setengah Allah, betul dia bukan setengah Allah, betul bukan setengah manusia, betul dia manusia sejati, tapi dia juga Allah sejati. Terjadilah perdebatan yang cukup serius, ya, khususnya antara Athanasius dan Arius. Maka ketika perdebatan ini begitu panjangnya, gereja mulai bingung kan, ini mana yang benar? Nah pada waktu itu raja sudah bertobat, ya kan, sudah jadi seorang Kristen. Maka raja yang Kristen ini membawalah ini ke konsili. Karena 325 itu dekat-dekat dengan Konstantin pertobatannya. Jadi dia sudah menjadi Kristen itu waktu konsili Nisea. Konstantin sudah bertobat, terima Tuhan. Walaupun pertobatannya cukup mistis juga ceritanya ya. Katanya dia pulang perang naik kuda gedebak, dia lihat di awan ada salib begitu. Lalu dia menyimpulkan bahwa waktu dia lihat salib ini maka si Konstantin berkata, aku sudah melihat salib Kristus. Itulah Allah yang hidup, dan dia percaya pada Allah. Percaya pada Yesus, ya. Tapi forget it dulu, ya. Kisah istana nanti dan kekristenan itu unik sendiri lagi. Tetapi orang mau tarik-menarik kekuasaan betul. Ada nggak intervensi politik terhadap konsili? Ada. Penyelenggaraannya, pemaksaan untuk nerima, ada. Tapi apa putusannya? Nanti dulu. Ini yang menarik ya. Karena terbukti sampai sekarang bagaimana Tuhan itu luar biasa. Di dalam kelemahan manusia, rencana Allah tidak gagal. Dalam keunggulan kehebatan manusia, rencana Allah juga tidak sukses. Karena rencana Allah berhasil apa? Pada dirinya sendiri. Jadi jangan pernah sombong. Wah karena kita jadi begini. Sorry. Waduh saya bikin jadi gagal ini. Nggak bakal gagal. Kamu yang gagal, Tuhan pakai yang lain bisa. Tapi berapa bodohnya kita kalau sampai kita membuat kesalahan. Itu doa kita, jangan sampai. Masa Tuhan pakai kita mau hidup salah, kan begitu ya. Nah, kemudian saudara yang kekasih, ketika Arius menerjemahkan ini, maka Athanasius berteriak, tidak. Terjadilah perdebatan hebat dan sengit itu. Nah kemudian masuklah ke konsili Nisea. Gimana ini mestinya? Gitu loh. Mari kita selesaikan lewat konsili. Kalau sekarang kan udah susah kan? Makanya kemudian dulu Metodis tidak setuju dengan siapa? Lalu keluar jadi Metodis. Halo? Metodis dulu lahir di Inggris, nggak setuju dengan siapa lalu keluar Metodis? Hah? Anglikan. Anglikan itu induknya Metodis. Lalu Metodis dari Inggris, pada waktu Amerika terbuka, banyak hijrah kan? Banyak orang-orang kaum Puritan juga pergi ke Inggris, ke Amerika. Ini tanah baru, dari Irlandia, Inggris, apa segala macam, Wales. Pada pergilah orang-orang dari Eropa ke Amerika mau mendapatkan hidup baru ceritanya. Bertumbuh berkembang, Metodis pun bertumbuh berkembang di sana.
Nah, Metodis di Amerika terjadi lagi pergolakan. Keluar lahir apa? Hah? Itu di Inggris, Balai Keselamatan. Di Amerika Pantekosta. Ya, bagus juga lah nebak-nebak, paling nggak apa-apa ya. Paling nggak akan ada tebakan. Pantekosta. Nanti dari Pantekosta lahir apa? Keluar Neo Pantekosta apa? Karismatik. Jadi karismatik Pantekosta beda. Di Indonesia dari Pantekosta keluar apa? Di Indonesia GBI ya. Biar keren dikit ya, GBI. Ah, itu dari Pantekosta. Jadi Indonya itu Pantekosta. Jadi kalau saudara ngelihat, konsili kagak setuju bubar, konsili kagak. Yang terjadi awal ini juga begitu, sehingga terjadilah makin kuat blok barat, blok timur. Miris ya. Jadi kalau saya baca sejarah gereja lalu, saya berdoa, Tuhan, payah kalilah kami. Ya. Tapi kemudian kita lihat lagi, ada fakta-fakta yang kadang-kadang membuat kita memang harus pisah. Ya, kalau moral di legalitas yang salah kan kacau balau. Lalu kita mau ngomong nggak bisa, organisasi terpaksa gerbuk. Miris loh. Saya pun terlibat di dalam dan stres saya ngurusin begitu. Saya sempat kecewa dan tidak lagi mau jadi pendeta sebetulnya. Mau ngurus lembaga aja kayak Mika, Pama udah cukup. Jadi nggak usah urusan sama gereja. Tapi saya sadar betul dan saya bergumul terus. Batin saya juga digelisahkan. Saya kayak pengecut yang lari dari tanggung jawab. Terus mau cari enaknya saja. Toh waktu saya bikin lembaga, toh waktu saya bikin Mika ataupun Pama sama saja kan. Cuma tidak pakai nama gereja kan, itu aja kan. Tapi saya rasa nyaman, tenang di situ sendirian. Aduh Tuhan, salah lagi. Bergumul berat. Ya, sehingga kita pergi ke Australia, ngomong-ngomong di Australia. Lalu kita mulai uji visi misinya apa. Nah, mereka oke, memang mereka sangat kuat dalam misi. Sehingga kita juga menjadi sister church dari IRC yang ada di Australia, dan kita di bawah naungan CRCA, Christian Reformed Church of America. Tapi jangan pikir ini akan abadi, karena sebetulnya dalam sidang beberapa waktu lampau isu homo pun sudah dimasukkan tapi ditolak. Ya, cepat atau lambat itu akan nongol juga. Kita pun akan menghadapi isu itu lagi. Jadi bisa-bisa nanti kalau mereka terima gimana tuh? Wah, goyang lagi ya. Ayo, bisa pecah lagi. Belajarlah sejarah. Ya, tapi marilah kita berkelahi supaya jangan ada seperti itu. Ya, berapa generasi bisa kita jaga? Kita nggak tahu. Ya, berapa generasi gereja ini? Kita juga nggak tahu. Kita berharap bergenerasi. Kebanyakan gereja generasi satu bagus, kedua sudah rusak. Persis kayak usaha. Kayak PT-PT bos-bos ya. Kenapa? Karena memang gereja sudah jadi badan usaha. Generasi kedua anaknya rubuh semuanya. Karena anak dipaksa jadi pendeta padahal bukan panggilannya. Menjadi repot. Ya, gereja jadi warisan. Nah, ini yang bahaya. Nah, di dalam pergumulan ini sangat serius memang. Maka lahirlah konsili Nisea. Nah, sekarang mari kita lihat. Apa bunyi dari konsili Nisea itu dan bagaimana mereka merumuskannya? Ini yang menarik ya, Saudara. Ya. Maka pengakuan iman Nisea inilah yang keluar sesudah rapat ya dari 220 sampai 318 uskup itu. Ingat ya, bukan satu orang. Berdebatlah dua blok ini, dar dur ya, lalu dirumuskanlah. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Sampai situ semua agree. Ya, Arius agree, kelompok Athanasius agree. Tapi yang kedua di sini mulai berdebat. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, yang diperanakkan dari Allah, jadi bukan diciptakan. Yang dari hakikat Allah, jadi sama. Allah dari Allah, ya Allah itu. Terang dari terang yang sejati itu. Allah sejati dari Allah sejati. Yang diperanakkan, bukan dijadikan. Sehakikat, ya ini homoousios itu keluar dengan Bapa. Yang olehnya segala sesuatu, ya, yaitu apa yang di surga dan yang di bumi itu ada. Dengan segera berbenturan dengan kalimat Arius. Jadi saudara, waktu mau dikunci sama dan sehakikat itu, istilah itu menjadi kuat dari konsili Nisea. Kristus sama dan sehakikat dengan Allah, itu dari istilah Nisea. Tapi nanti perhatikan ya, ini konsili merumuskan berdasarkan apa, kan gitu ya. Kalau cuma rumusannya konsili bisa salah dong. Kita akan lihat nanti Alkitab bilang apa, kan begitu.
Ya. Nah, jadi di dalam bagian ini nanti saya harap nanti di sana kalau ada ayat-ayat ya Cahyono atau Julius supaya nanti bisa langsung ayat itu keluar di layar ya. Jadi kalau kita melihat saudara, istilah ini ya homoousios, sama sehakikat. Satu, itu homo ya, sama sehakikat ya, persis ya, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus ini. Dia pencipta, bukan ciptaan. Ya, nanti kalau saudara ribut sama saksi Yehova tentang Yesus, sama nanti judulnya. Jadi iman Nisea ini juga bisa jadi modal menghadapi dan berdiskusi dengan orang-orang saksi Yehova, ya. Jadi ini. Nah, kemudian saudaraku yang kekasih, bagaimana lanjutan lagi yang diucapkan dalam perumusan itu? Maka dikatakan dia Yesus itu, ya, yang demi kita. Jadi karena kita dikatakan ya manusia dan demi keselamatan kita. Perhatikan itu, demi kita, demi keselamatan kita, turun dan menjadi daging. Turun dari mana? Surga, menjadi daging. Apa istilah menjadi daging? Iya, apa istilahnya? Inkarnasi. Ini tuh masuk, tuh saks, tuh daging, darah. Itu inkarnasi. Ya. Lalu bagaimana dia menjadi manusia, menderita sengsara dan bangkit pula pada hari yang ketiga. Ya. Naik ke surga dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang itu ada di mana? Kalau kita hari Minggu ada di mana tuh? Pengakuan iman rasuli. Jadi jangan pikir pengakuan iman rasuli itu ujuk-ujuk barangnya produk satu gereja. Salah lu. Saya pernah bilang ya, sayang rekan-rekan kita sebetulnya ketika di satu gereja itu ada di GBI itu ada pengakuan iman GBI. Saya udah bilang ngobrol sama teman. Jangan gitu dong. Pak, kalau iman rasuli kan itu GKI, GPIB apa? Bukan. GKI itu nggak tahu masih di ujung langit mana itu, namanya belum ada itu. Ini udah ada duluan. Belum gereja pecah dua, belum jadi Katolik dan Protestan, ini udah ada. Dan ke belakang lagi iman Nisea ini nyambung. Cuma dirumuskan supaya kita ucapkan lebih sederhana, itu aja kok. Cuma kan kalau begini pengakuan iman Nisea ini yang kita bacakan, nggak hafal-hafal kalian ya. Ini ada homoousia, ada sama hakikat, lalu waduh orang yang biasa aja banyak majelis belum hafal apalagi jemaat. Maka begitu membaca itu kalian lihat ke depan, bukannya serius baca di teks ya. Kita mesti belajarlah menghayati, ya, belajar untuk mulai hafal itu belum tentu kamu benar, belum tentu saya benar ya. Tapi kalau nggak hafal kayak apa ya? Hafal aja belum tentu. Kemudian membuat kita beres, tapi mengingat itu penting, sehingga itu terpatri dalam batin kita ya. Nah, kemudian dia ya dan kepada Roh Kudus, nah ini yang nanti muncul itu kan, ya. Bagaimana Roh Kudus itu menjalankan seluruh apa yang ada di dalam kehidupan kita, membimbing kita ya. Gereja yang ada nggak di iman rasuli? Cuman gereja yang dalam konteks Nisea mengutuki. Mengutuki siapa ini? Mereka yang mengatakan bahwa pernah ada waktu di mana ia Kristus. Keren ya? Belum ada. Jadi siapa yang dikutuki? Si Arius. Karena Arius bilang Yesus ada sebelum waktu ada, karena dia ciptaan. Jadi pernah ada waktu di mana Kristus belum ada. Ini memang bahasanya sedikit filosofi ya. Duluan mana waktu dan Yesus? Arius bilang duluan waktu, baru Yesus. Jadi Yesus dalam ruang dan waktu. Kita bilang no, dia beyond the time. Jadi saudara ya, kita mesti punya kebanggaan mempunyai Alkitab itu ya, Kristus Tuhan kita itu. Ya, bagaimana kita belajar sehingga pengenalan itu akan menolong kita makin menaklukkan diri sepenuhnya ya, supaya kita makin bersemangat. Betapa amat sangat ya dia luar biasa. Ya. Bahwa ada waktu sebelum dia diperanakan, ia belum ada, dan dia diperanakan dari yang tidak ada atau yang mengira bahwa anak Allah adalah bahwa anak Allah adalah atau mempunyai hakikat lain dari Bapa, ya, atau adalah diciptakan, atau dapat berubah, atau menjadi lain. Salah. Waduh. Dentumannya keras sekali. Langsung dibom seluruh pendapat dari Arius. Memang akibatnya apa? Gereja pecah dua. Ada Arianisme yang ikut. Ya. Jadi gereja pecah dua.
Tapi gereja resmi yang resminya terus berjalan. Ya, gereja resmi yang mengakui dan menerima iman Nisea. Sempalan Arius keluar, sama kayak sekarang. Saksi Yehova nggak terima ajaran gereja-gereja yang ada, dia keluar, jadilah saksi Yehova. Ada pengikutnya. Mormon ada pengikutnya nggak? Ada buahnya. Makanya jangan bilang begini ya, lihat dong gereja itu diberkati Pak. Buktinya kan jemaatnya banyak. Kalau jemaatnya nggak diberkati kan jemaatnya nggak banyak. Jangan lagi, saya harap kalau orang lain nggak apa-apa lah ngomong gitu ya. Tapi tolong jemaat di GRI jangan. Ya, gereja-gereja yang sekarang jemaat banyak, tidak lebih banyak jemaatnya dari Saksi Yehova, tidak lebih banyak dari Mormon. Jadi mau kalian bilang si Charles Russell, si Joseph Smith diberkati Tuhan? Kan gawat kita ini. Joseph Smith mengatakan Allah kawin-mawin. Setuju gak saudara Allah kawin-mawin? Jadi boleh poligami. Setuju gak poligami? Yang gak setuju perempuan, yang laki? Halo? Yang laki-laki? Allah saja kawin-mawin, masa tidak? Jadi yang hobi kawin, punya istri 2, 3, 4, 5, pindahlah ke Mormon ya. Silakan saya tawarkan. Supaya kau nggak berdosa kan? Karena sesuai dengan agamamu. Makanya di Mormon ada satu anggota kongres jadi geger karena istrinya 5. Siapa itu terakhir ya? Waktu mau pemilihan Obama itu ada salah satu senat itu. Waduh geger itu. Karena ternyata dia punya istri 5 apa berapa. Itu jadi seru. Saya pernah nonton juga di TV cerita kisah itu. Bagaimana pergolakannya. Tapi yang hebat ya, istrinya 5 saling protek loh. Itu yang bikin saya bingung. Membela si suaminya ini. Wah, benar-benar. Ya Mbak Subur bener ya. Keren loh. Ya, tapi tolong jangan bilang, Pak, ini idenya menarik juga, Pak. Yang laki-laki kulihat wajahnya sumringah semua ya. Please, please, please. Tapi yang perempuan jangan marah sama saya ya. Terus SMS Bapak tadi ngomong begitu sih. Sekarang suami saya sudah terpikir. Jadi kita bisa ngelihat Saksi Yehova berkembang pesat sekali seluruh dunia. Jadi tolong ya jangan bermain angka kuantitatif. Itu sama dengan pikiran jahat kita. Dia diberkati Tuhan, buktinya dia kah? Yang ini miskin gak diberkati Tuhan, jahat kau. Dia diberkati Tuhan, buktinya dia sehat. Jadi kalau sakit nggak diberkati Tuhan, demi Tuhan yang hidup, cabut kalimatmu itu. Karena kau melukai banyak orang. Saya paling benci kalau orang bilang, ini orang diberkati Tuhan, kekayaannya menunjukkan dia diberkati Tuhan. Saya jujur aja, saya kadang pernah dengar di TV, udah saya mau lempar TV itu. Cuma TV ku sih, rusak, saya pengen ganti nanti. Saya dengan Tuhan, batin saya menangis. Karena saya bertemu dengan banyak hamba Tuhan, orang Kristen yang miskin, yang baik, luar biasa. Please. Luar biasa moralnya, luar biasa hidupnya. Nggak keluh kesah. Ya sudah Pak, yang ada kita nikmati. Aduh, kadang-kadang saya tersentak ya. Saya ketemu banyak oma-oma yang udah tua. Anak-anak udah gini. Oma masa sendiri? Gak apa-apa. Biarlah anak-anak kan sudah punya hidup masing-masing. Suami sudah ada. Saya respect tinggi. Hebat ya. Apa kalian mau bilang itu gak diberkati Tuhan? Jangan jahat gitu. Ya, jadi hati-hati mulut kita ya. Karena kita seringkali mengucapkan kata menyakiti yang lainnya. Nah, sekarang mari kita lihat argumentasi iman Nisea. Ya. Bagaimana dasar-dasar Alkitab, ya? Apakah ada dasar-dasar Alkitab yang mengatakan bahwa semua itu betul? Saudara-saudara, Alkitab dengan amat sangat terang benderang mengatakan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bagaimana dia diperanakkan sama dan sehakikatnya. Itu menunjukkan kepada kita bagaimana keunggulan daripada Kristus. Semua terang benderang di Alkitab. Tapi ingat, kenapa gereja dulu nggak lihat Pak? Jangan lupa ya, gereja dulu gereja mula. Saya banyak tahu karena mereka banyak salah. Jangan salah paham kalian ya. Jadi bukan saya lebih pintar dari mereka. Nangkap ya? Mereka salah, diomongin ini, oh salah. Ternyata ini yang benar, salah benar. Udah beratus-ratus, beribu tahun. Sampailah aku. Jadi aku enak ngomongin mereka kan? Karena aku nggak hadir waktu itu. Kalau aku waktu itu di situ paling peserta. Dengar, habis dengar bingung pula lagi. Apalah kata orang ini? Pasti lari aku kan? Mana ngerti aku itu? Tapi kalau hari ini, ya sudah mau mendekati 2000 tahun kemudian, masih aku nggak ngerti juga. Aku takut mereka bangun lalu ngomong sama aku kan, pendeta kurang ajar kau. Capek kami berkonsili kau nggak ngerti juga kan, begitu repot ya. Itu pun kalau bangun masih penting. Kalau tahu-tahu kecemplung kita ditolak Tuhan di surga sana karena nggak mau tahu kan lebih repot. Ya. Nah jadi ini kita belajar. Sehingga di dalam istilah yang dipakai Mazmur dalam nubuatan diaminkan di Ibrani. Nah saya akan tunjukkan korelasi dulu. Ini kita sudah pernah khotbahkan di 7 jabatan Kristus ya.
Jadi Mazmur itu ketika dia bergumul tentang Tuhan yang hidup itu, ketika dia meneriakkan akan jeritannya kepada Allah itu, menarik saudara. Alkitab mengatakan, Yesus bilang begini, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi apa? Menggenapi. Ingat, digenapinya lah tuntutan Alkitab. Kita perlu pengantara kan ya, antara kita dan Allah zaman PL. Siapa pengantaranya? Imam. Enggak, waktu di PL imam, belum ada Yesus dong ya. Di PP siapa pengantara kita dengan Allah? Yesus. Maka Ibrani bilang dia adalah imam besar agung kita. Yang kedua, kalau imam besar di PL mempersembahkan korban apa? Korban hewan kan ya, darah tertumpah. Yesus apa? Darahnya sendiri. Harus ada penebus dosa di PL. Apapun penebus itu diaturlah ketentuan oleh para imam. Kalau di PB siapa penebus kita? Yesus Kristus. Dibikinlah bait Allah. Di sinilah kita beribadah, pergi ke bait Allah minimum setahun 3 kali. Nah, waktu kita disuruh ke bait Allah setahun 3 kali, pertanyaanku, bait Allah yang sejati di mana? Yesus, rubuhkan bait Allah itu kubangun tempo. Maka Yesus bilang tubuhmu adalah apa? Itu kalimat Paulus juga ucapin sama kita. Kristus. Makanya kalau ada orang berdoa supaya bait Allah ketiga didirikan lagi, bingung juga kita. Mau apa lagi kita ini? Kok mau mundur lagi ke zaman Bahola? Pertama didirikan Salomo lalu hancur. Kedua dibangun lagi zamannya Nehemia dan kawan-kawan. Lalu dirubuhkan oleh Titus. Nah ini rindu mau dibangun lagi. Miris ya. Loh kok kita jadi mundur, kita anggap apa itu Yesus? Nah pada waktu diperanakan, Ibrani mengutip kalimat Mazmur. Paulus pun menegaskan kembali. Sehingga ini menjadi gambaran clear apa itu diperanakan. Dia diperanakan. Konsili bukan sembarang. Bukan dilahirkan. Nah, ada Amsal 8 ayat 22 bilang, dia adalah permulaan dari ciptaan Allah. Ya, yang paling di Wahyu 3 itu 14. Permulaan dari ciptaan Allah. Lalu di dalam Amsal 8 dia diciptakan oleh Allah. Tapi ini ternyata clear sekali bahasa Indonesianya, tapi ketika kita baca bahasa Ibraninya pakai kata kana mempunyai 3 makna. Dilahirkan, diciptakan, diperanakan. Dimiliki. Jadi memiliki, melahirkan, menciptakan itu sama katanya kana. Maka Hawa kana Kain. Mana mungkin si Hawa menciptakan si Kain, memperanakan. Mestinya di Amsal itu di terjemahan itu adalah diperanakan. Sampai sekarang pun bahasa Indonesia diciptakan. Saya nggak tahu, mungkin ada pertimbangan teologis. Ya, tapi secara doktrin teologis yang ketat itu adalah diperanakan. Sehingga konsisten dengan seluruh kesaksian Alkitab. Maka jadi kita bisa melihat justru bagian-bagian itu menunjukkan betapa banyak tercecer di sana sini. Ada bagian yang salah translate, yang kurang pas translate lah ya. Yang semua dengan segera menunjuk kepada hakikat Kristus yang diperanakan itu. Kedua, sama dan sehakikat. Yohanes membuka kalimatnya dengan sangat luar biasa. Pada mulanya, in the beginning. Itu pakai tensisnya, bentuknya presence dan kata kerja. Jadi artinya sesuatu yang terjadi terus menerus. Itu bahasa Yunaninya. Sesuatu yang terjadi terus menerus, beyond the time. Ya, sebelum waktu ada, dia sudah ada. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama siapa? Allah. Firman itu sama dengan siapa? Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh siapa? Dia, sang firman. Apakah ada yang jadi tanpa dia? Enggak ada. Tidak ada yang jadi tanpa dia, sang firman. Betapa amat sangat luar biasa. Betapa amat sangat hebat. Maka Paulus berbicara dalam Filipi 2 ayat 5-8. Dia, Yesus, yang dalam kesetaraannya dengan Bapa. Tidak mempertahankan kesetaraan tapi rela apa? Siapa yang ingat? Mengosongkan diri, kenosis. Menanggalkan keilahiannya. Melepas atribut keilahiannya menjadi apa? Hamba, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan kita Wow, itu clear amat. Kenapa nggak dimengerti sih? Tapi ingat, ini nih logika ini susah memahami itu kan? Masa iya begitu? Paulus sebelum konsili jauh itu di Alkitab semua. Ya, itu sebab ketika kita memperhatikan itu, bagaimana juga Tritunggal. Di dalam kemajemukan kesebutan Allah, majemuk yang Esa itu, satu yang majemuk itu.
baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu Yesaya, apa dikatakannya? Siapa yang akan apa? Diutus untuk kami. Bahasa Indonesia pakai ku, Inggris as, clear banget. Nah, jadi kalau translate bahasa ini memang kadang-kadang, jadi kalau kita baca bahasa Indonesia nggak compare ke Inggris, nggak compare ke Ibraninya, memang suka gerabak-gerubuk begitu ya. Tapi memang dalam terminologi Elohim, kemajemukan itu secara linguistik juga semua orang udah ngerti sekarang. Udah terbuka. Tapi balik, kalau mindset sudah ngelawan, ya kita nggak bisa terima kan. Sehingga mencarilah pembenaran terhadap mindset yang salah. Ini yang terjadi sekarang. Ya, supaya masuk akal semua. Mana bisa Tuhan kita jadikan masuk akal? Karena memang dunia ini menuntut semuanya harus apa? Harus rasional. Lah Tuhan kan melebihi otak kita ini. Bagaimana kita mau bikin masuk akal kita itu? Ya. Nah karena itulah kita diberi iman. Keutamaan atas ciptaan di Kolose 1. Dialah yang utama dari semua, yang sulung dari semua. Segala sesuatu yang kelihatan tidak kelihatan ada karena Dia. Siapa yang nggak kelihatan? Ya malaikat. Mana terlihat itu? Semua ada karena Kristus itu. Maka setan pun tahu siapa Yesus dan ketakutan. Di mana setan ketakutan melihat Yesus? Lalu ngaku Yesus anak Allah. Hah? Di mana? Di kuburan, di peristiwa di waktu Yesus datang itu, wah ya anak Allah mati, nggak pakai nama urusanmu dengan kami, waktu kami belum tiba, kan gitu. Setan tahu siapa Yesus, yang nggak tahu siapa? Kita. Jadi hebat mana setan sama kita? Halo? Hebat siapa? Hebat setan lah ya dalam pengenalan itu kan. Bisa dimengerti lah, setan kan produk surga yang dibuang. Kalau kita kan produk yang nggak nyampe ke surga. Bacalah Alkitab. Maka saya suka sekali. Ada bagian-bagian yang katakan, loh nggak directly bilang, tapi kemudian kaget kita. Setan saja tahu siapa dia. Bagaimana kita nggak tahu? Setan ketakutan sama dia. Bagaimana ahli Taurat enggak? Miris ya. Perhatikan. Sehingga di Wahyu 3:14, dialah permulaan dari ciptaan, sumber, bukan yang mula-mula dicipta, yang memulai segala ciptaan. Wahyu ditulis oleh Yohanes, ekuivalen dengan Yohanes 1. Waduh, bececeran. Nanti kalau di PL juga ada yang yang secara tersirat itu clear sekali. Di PB pun, mana ada orang di PB ketemu Allah? Ya, kalau tidak percaya pada siapa? Yesus. Tapi siapa yang bisa percaya Yesus? Kalau tanpa Roh Kudus? Enggak. Orang percaya Yesus Tuhan karena apa? Roh Kudus. Maka karena Roh Kudus dia percaya pada Yesus. Karena dia percaya dia sampai ke surga ketemu Tritunggal itu clear dalam keselamatan. Dalam penciptaan, pengutusan, keselamatan, 3 titik ini lebih dari cukup. Terlalu kuat untuk bilang tidak. Nah oleh karena itulah Konsili Nisea sudah menuntaskan seluruh apa yang menjadi pergumulan gerejawi pada waktu itu. Dan ini yang dihasilkan saudara yang kekasih. Ya, jadi kita belajar dari konsili ke konsili. Semakin kental kita mengenal Yesus Kristus Tuhan kita itu. Supaya selama ini aku ngerti Yesus begini, salah, koreksi gitu ya. Kita belajar, ternyata aku dipengaruhi si Arius, koreksi, kan begitu kan? Jadi kita bisa tahu. Ya. Saudara sudah tahu ya Arius ya? Arius lahir di mana? Lahir di mana? Di Siantar ya. Kampung Kristen dia lahir ya. Tetanggaan kami satu kelurahan. Nama aslinya Arius Sinaga ya. Oke, kita stop sampai sini ya, supaya kita masuk dalam diskusi. Baik. Sesudah saudara lihat, saudara dengar, saudara mau tanya apa, silakan. Pak, dulu saya pernah dengar gini-gini. Kita tuntaskan di sini. Jangan khawatir nanya itu ya. Mungkin ada orang saudara dengar negatif tentang konsili, tentang apa. Silakan. Tony berdiri terus ya sampai selesai. Mari, ada yang mau tanya sebelah kiri? Kanan? Oke. Dari Pak Tor dulu ya. Yang lain-lain siap-siap anak-anak muda ya. Tadi Pak Bigman menyinggung Efesus Filipi 2 ayat 6 bahwa Yesus itu mengosongkan dirinya. Nah,
padahal itu zatnya adalah ilahi. Nah, kalau dikosongkan, bukankah dia tidak mempunyai sifat keilahian tatkala dia menjadi Yesus di dunia? Oke. Bagaimana itu keterangannya? Ya. Terima kasih. Istilah zat itu sebetulnya bukan Kristen, itu Islam. Kita punya zat Allah. Manusia itu dari zat Allah, ya. Lalu kun fayakun, jadilah. Zat itu masuk. Zat adalah molekul chemistry, sehingga logikanya ada tidak ada unsurnya, kandungannya. Kristus adalah Allah menjadi manusia ketika dia menanggalkan, melepas atribut keilahiannya. Dia kekal, masuk ruang waktu, ya kan? Dia pencipta, jadi ciptaan, ya. Dia yang sumber makanan, tapi dia perlu makan. Dia sumber minuman, tapi dia perlu minum. Bahkan di kayu salib dia mengatakan, aku apa? Wow, pengosongan dirinya mencapai puncak klimaks. Sampai dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Bapa memalingkan wajah dari anak. Mengapa dipalingkan? Karena Yesus berlumuran dosa. Tapi bukan dosa yang dibuatnya loh, dosa yang ditanggungnya. Sehingga waktu kita membaca Alkitab memang mengagetkan. Nah, oleh karena itu, pengosongan diri, ya, ingat, itu bukan chemistry molekul. Maka kalau kita bilang Allah itu roh, itu sebab sebetulnya salah satu kelemahan di Islam ketika itu menyebut zat, ya. Jadi chemistry jadi bagian kebendaan. Nah, roh itulah dia mengakaikan tubuh yang fana, yaitu tubuh manusia itu. Ya. Nah, jadi di situ tidak ada zat itu yang hilang, ya, karena memang tidak itu konsepnya. Tetapi keilahian yang menempel pada dirinya karena dia memang datang dari sorga. Tapi keilahian itu dibatasinya, sehingga saya memakai istilah gampang, dia Allah tidak terbatas, rela menjadi Allah yang terbatas. Ya, itu sebab kelahirannya bukan karena keinginan Maria dan Yusuf, tapi apa? Dikandung oleh Roh Kudus. Bukan pada perempuan yang sudah menikah, tapi seorang perawan. Sehingga the virgin menjadi teologi penting juga. Karena kalau dia lahir dari perempuan sudah menikah, katakanlah janda, lalu tidak berhubungan dengan pria, namun dia sudah janda, maka status keberdosaan ada pada dirinya. Itu sebab dia lahir menjadi suci, karena dari perawan. Dan bukan keinginan laki-laki, oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga keajaiban itu terjadi penggenapan 750 tahun lalu dari ucapan Yesaya. Perempuan muda itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamakan dia Immanuel. Nah, perempuan muda yang dipakai di situ pakai kata alma, belum menikah. Bagaimana sih perempuan muda belum menikah bisa punya anak? Baru gegerlah kita. Lalu Matius memakai istilah the virgin, langsung ditekankan anak darah itu. Jadi hakikat Allah yang roh masuk ke dalam ruang dan waktu, merelakan dirinya berfisik. Sejatinya dia tidak punya fisik, ya. Dan kita diciptakan ex nihilo, dari tidak ada jadi ada. Jadi kita tidak dibuat, zat Allah ada pada kita. Kalau Islam begitu, ya. Nah, jadi tidak ada chemistry yang seperti itu, sehingga diciptakan dari tidak ada menjadi ada dalam keadaan yang sempurna, segambar serupa dengan Allah. Artinya segambar serupa dengan Allah bukan satu zat, tetapi segambar serupa adalah kemampuan kita meng-create, kemampuan kita berpikir, kemampuan kita mengelola, persis seperti Allah itu. Namun kita bukan Allah, karena semua ada pada limit terbatas. Ya, kita berpikir ada mentoknya, semua serba ada batasnya. Yang tidak terbatas cuma satu, Allah. Kan gitu ya. Sehingga hakikat kita itu terbatas. Nah, jadi Kristus tidak kehilangan zat Allah, karena memang kita nggak ngomong konsep itu. Tetapi ketika mengosongkan adalah dia menanggalkan keilahiannya. Awas ya, menanggalkan, jangan bayangkan ada hal yang dia lepas begini gitu ya. Tetapi hakikat dia yang kekal, jadi sementara. Dia melintasi ruang waktu, masuk dalam ruang waktu. Dia pencipta makan minum, dia harus butuh makan minum. Dia sumber hidup, dia harus mati. Nah, itu pengosongan diri ya. Jadi bukan zat, Pak. Ya, ke belakang, Pak Tor, clear ya? Oke. Pak, berkaitan dengan zat tadi, Pak, apakah benar di dalam diri manusia itu chemistry-nya Allah? Kalau kita lihat Kejadian 6 ayat 3, kan rohku tidak akan selama-lamanya di dalam manusia, karena manusia itu daging.
akan tinggal selama 120 tahun. Artinya di situ karena ada roh Allah lah, kemudian dengan debu tanah itu kita jadi ya. Nah, yang kaitannya dengan 1 Korintus 15 ayat 1-8, di mana di situ dikatakan bahwa ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohani. Yang saya tanyakan begini, apakah kata-kata tubuh rohani dengan roh itu sama nggak, Pak? Oke. Kita diciptakan pada hakikatnya adalah kelihatan dan tidak kelihatan, budaya dan agama. Maka waktu saya bilang saya percaya, manusia yang percaya itu manusia yang mana ya? Ini tangan saya yang percaya, kepala saya yang percaya, yang mana nih? Itu yang kita sebut batiniah. Manusia batiniah, manusia rohania, apapun istilah, banyak yang dipakai. Nah, itu menunjukkan manusia yang tidak kelihatan kita. Nah, pada waktu saya percaya itu potensi pada manusia. Makanya manusia mampu berkomunikasi dengan Allah. Kalau dikatakan misalnya bahwa roh itu yang membuat manusia itu hidup dan seterusnya. Kalau rohnya dicabut dia jadi mati misalnya ya. Kalau gitu binatang punya roh nggak? Halo? Binatang punya roh nggak? Hah? Halo? Halo? Binatang ada rohnya nggak? Ini karena kalian belajarnya trikotomi terus-terusan. Trikotomi manusia dibagi 3, tubuh, jiwa, roh. Ya, lalu roh itu ada pada manusia, binatang nggak punya. Nefas. Siapalah yang tahu nefas binatang kembali atau naik turun pada sang pencipta? Pengkhotbah 3 pakai kata yang clear sama nefas dengan yang pakai. Maka Allah menembuskan nefasnya kepada manusia itu. Nah, jadi sebetulnya asumsi kita tentang trikotomi membuat kita terjebak, lalu bilang binatang enggak. Nefas adalah napas hidup, kehidupan yang Allah berikan. Semua hidup kan, binatang juga hidup, semua juga hidup. Tapi, binatang tidak segambar serupa dengan Allah, sehingga dia tidak punya kesadaran beingnya, hakikat keadaannya, untuk dia bisa memuji Allah. Namun secara tidak langsung, binatang pun tetap memuji Tuhan. Burung menyanyi, cicet-cicet, siapa penciptanya? Tapi nggak sadar kan? Nah, karena being, kesadaran akan being hakikatnya itu nggak ada. Manusia itu unggul dia punya. Makanya manusia kalau biadab kayak binatang, dia sudah menghina dirinya, dia menghina kemanusiaannya. Lalu bahasa Indonesia memakai istilah peri kemanusiaan. Ya, nah kita kembali. Maka waktu Tuhan menciptakan manusia, lalu mengembuskan napas hidup, menyatakan persekutuan yang menghidupkan itu. Lah, ketika lompat kejadian pasal 6, karena manusia sudah berbuat dosa, rohku tidak akan ada lagi, umurnya 120. Lah ternyata kan 120 kan? Lah 120 pakai apa kalau nggak pakai hidup? Kalau kita anggap roh adalah hidup kan? Kalau udah meninggalkan mati langsung dong. Tetapi mau mengatakan kekekalan tidak lagi daripada manusia. Karena sejatinya manusia diciptakan dalam kekekalan, jatuh dalam dosa sehingga bisa mati. Tapi dalam mati, Adam itu masih di angka 1000, Nuh pun 900-an. Oke? Panjang umurnya masih kan? Tapi Allah sudah melihat kejahatan manusia makin bertambah. Droplah 120. Nah, waktu kemudian si Musa ngomong, manusia umurnya paling berapa? 70 sampai 80, lebihnya apa? Kesulitan kan? Musa sendiri berapa? 120. Tapi dia ngomong, tapi dia nggak pernah bilang rohnya turun lagi. Karena ada devaluasi roh gitu ya. Kemarin kan dari 1000 devaluasi menjadi 120, berarti tinggal 12%. Devaluasi lagi tinggal 7%. No. Karena apa? Yang hidup di kolong langit ini berdosa atau tidak berdosa? Percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan. Sama hidup kan ya? Yang nggak percaya Tuhan hidup nggak? Loh, padahal kan nggak ada roh Tuhan dong sama mereka. Kenapa mereka bisa hidup? Nah, hati-hati. Sehingga roh yang dikatakan hidup itu adalah relationship with God. Bagaimana kita dengan Tuhan. Maka waktu kita buntu pun otak ini, roh kita akan berdoa. Itulah keunggulan orang percaya. Namanya otak bisa buntu kan, udah nggak bisa lagi mau mikir apa-apa, tapi roh itu menguatkan sampai kemudian menjerit kepada Tuhan itu. Hana adalah model yang paling menarik, sampai doa pun sudah nggak sanggup, hatinya hancur berantakan, nangis dia doa. Imam Eli bilang apa? Halo, Hana, kau mabuk? Tidak Imam, aku sedih. Oh kalau gitu sudah, Allah akan dengar doa. Imam kagak ngerti doanya, Allah ngerti nggak? Langsung dia punya anak. Tapi tolong jangan kalian berdoa nggak ngerti. Kok nggak ngerti? Mau model-model Hana biar dapat anak? Jangan gitu. Nangkap maksud saya ya? Jangan lalu ditiru situasinya, karena memang batin dia utuh. Jadi ada
titik di mana rasio kemanusiaan kita itu buntu, tapi Allah memberi terobosan oleh rohnya. Nah, roh itu membantu kita keluar. Karena itu kita tidak memahami, harus hati-hati, jangan terjebak trikotomi. Tetapi juga jangan terjebak dikotomi. Yesus berkata begini, ngapain kau takut terhadap individu, tapi takutlah kepada orang yang bisa mengambil nyawamu. Loh, kok dia ngambil nyawa sih? Mestinya ngambil roh dong. Kalau takut yang ngambil nyawa, pembunuh juga bisa membunuh kita kan? Lalu apa maksud dia? Mengambil hidupmu. Lah, hidup yang mana? Kalau saya ditembak mati kan juga saya nggak hidup lagi dong. Betul nggak? Berarti saya mesti takut dong sama tentara yang bisa nembak saya. No. Hidup yang dimaksud adalah ketika Tuhan mencabut segala sesuatu dan engkau terpisah dari Dia. Itu loh dikotomi. Ya, dia bergumul, jiwaku seperti mau mati rasanya. Kok jiwa sih? Lalu si Daud bilang, hai jiwaku, pujilah. Mestinya rohnya dong yang memuji Tuhan, jangan jiwanya dong. Kok rendah amat sih? Karena memang pada benak mereka tidak ada yang dikotomi, trikotomi itu nggak ada. Sehingga kalau kita baca seluruh totalisme, manusia ada satu kesatuan unggul dengan keunikan yang sangat hebat. Ya, kita disebut makhluk yang diciptakan sebagai makhluk budaya, mampu bekerja. Sebagai makhluk agama, mampu beribadah. Kejadian 2, kuduskanlah hari Sabat, makhluk ibadah itu beribadah ya. Ibadah ingat ya, bukan tangan angkat, nyanyi, mulut nyanyi. Sorry loh, hati-hati. Sikap apa katanya? Hati. Lah siapa yang bisa dengar hati? Ya kan ya? Tuhan. Badan ini ekspresinya. Nah, kemudian ketika kita bekerja, ya kita mesti kerja. Kita ngangkat handphone nih. Bisa pakai hati, bisa nggak pakai hati nggak? Yang saya lagi jengkel juga hati saya nggak, kemarin bisa kan? Tetap aja handphonenya saya bawa. Nangkap ya? Ini kerja. Ini budaya. Maka budaya ini akan rendah, kerja ini akan rendah, termasuk pelayanan ke gereja, kalau hatiku tidak connect dengan Dia. Ya, nah itulah manusia rohani kita. Maka si Paulus bilang, sekalipun manusia jasmaniku makin lemah, tapi manusia bataniaku apa? Semakin mulia. Ini ngomong yang mana nih si Paulus ini kan? Dia mau bilang dia tambah tua, makin renta, makin berat ya. Karena dia mulai sakit sana, sakit sini. Tapi dia makin dekat dengan Tuhan dan makin indah menikmati kehidupan. Puji Tuhan. Ya, jadi itulah keunggulan kemanusiaan kita. Nah, memang Islam sama Kristen memang suka ada persenggolan. Karena ada beberapa orang-orang Kristen tertentu pun, teolog di Indonesia, yang memahami itu. Itu bisa dipahami ya. Jadi perdebatannya memang cukup panjang dulu. Ya, jadi kita bukan dari zat itu, beda kita dengan Islam. Ya, nah, karena di dia juga lucu sebetulnya, kalau itu adalah zat Allah, mestinya dia lebih hormat lagi ya. Biar beda agama kan zat Allah juga ya. Mestinya. Itulah jumpalitannya agama itu. Antara paham sama realita tindak tanduk salah. Nah, kita orang Kristen gitu. Kasihilah siapa? Sesamamu. Maka kalau kita nggak mengasihi, Tuhan marah. Nggak ada agama membenarkan kita kan? Kalau kita tidak mau menolong orang miskin. Ya. Tapi tegurlah yang salah. Jangan kau biarkan, karena Tuhan akan murka padamu. Kan gitu kan? Nah, keseimbangan di dalam sistem kekristenan itu memang sangat mengagumkan. Jadi ingat ya, kita penciptaan ex nihilo. Lalu Tuhan memberi napas hidup itu tidak sama dengan hanya karena itu kita hidup. Karena Dia tidak menciptakan patung yang bengkok. Tapi betapa kita dihembuskan napas hidup yang kemudian manusia digambarkan hidup itu. Lihatlah pasal 1, pasal 2. Diciptakannya lah manusia, dikatakan jadilah, maka jadilah laki-laki. Diciptakannya lah mereka laki-laki dan perempuan. Baru pasal 2 penguraiannya. Diciptakannya laki-laki perempuan, ternyata perempuan diambil dari tulang rusuk. Yang ditiupin si Adam. Begitu dia dibilang hidup, si Hawa nggak ditiup. Kan tulang rusuk tuh kan, baru jadu kan, berarti dia nggak hidup dong, karena nggak ditiupin. Repot juga kita ya, bisa ngerti maksud saya ya. Nah, sehingga jangan terjebak pada satu, lebih abai pada yang lain, karena memang bukan begitu. Oh enggak Pak, dia hidup sama kayak kita. Kalau kita kan, bapak kita, mak kita punya napas hidup, lalu kita punya napas hidup. Lain, kita proses biologis. Ini tulang rusuk kok yang diambil. Ya, itu cloning pertama itu. Tuhan mengklon si Hawa dari si Adam. Maka sadarlah kalian perempuan, kalian kloningan laki-laki. Tunduklah pada hakikatmu itu ya. Hormati. Kalau nggak kuambil tulang itu nanti, ya nggak jadi kau lagi. Balikkan rusukku. Tetapi ternyata saya juga nggak punya hak loh. Karena Tuhan bilang, stop kau, rusukmu itu punyaku, kata Tuhan. Mati dah kagak bisa punya. Akhirnya Tuhan. Nah itulah menariknya ya.
Tetapi saya kagum pada Alkitab karena dia menunjukkan rentetan peristiwa itu, lalu penjelasan berikut-berikutnya untuk menolong kita bisa cepat ngerti nih. Jadi bertanggung jawab gitu ya. Tapi kemudian baru hari ini juga kita makin ngerti. Ketika banyak agama, baru kita bilang, gila lo Kristen, keren loh. Ya, ajaib sekali, hebat sekali. Ya, nah jadi inilah yang kita mesti pahami bersama-sama. Dan sebetulnya antara Buddha sama Islam ada kemiripan. Kalau Buddha, manusia itu apa? Zat dalam tanda petik. Allah yang mikro. Nanti manusia ini akan berproses reinkarnasi, mati, hidup, hidup, lalu jadi apa? Nirwa, lepas dari lingkaran. Jadi Buddha. Mereka nggak percaya Allah ya. Saya pakai istilah Allah untuk mengatakan itu. Karena orang Buddha nggak ada konsep Allah. Jadilah Allah Buddha, itu Allah makro itu. Jadi nggak ada lagi dia di dunia ini. Jadi dunianya ada dua nih. Yang kita di sini sama satu lagi dunianya Buddha. Buddha sama teman-teman lagi main-main sana. Nanti kita nyusul ke sana ya. Itu kalau di Buddha, sehingga orang akan lepas. Sehingga tiap zaman ada satu Buddha. Tiap zaman ada satu Buddha. Logika ini juga sebetulnya agak jadi bahaya. Karena mestinya kalau tiap zaman ada satu Buddha, satu waktu kan manusia akan habis kan? Karena semua jadi Buddha kan? Lo kan melahirkan. Yang dilahirkan kan lahir dari sebelumnya kan ya? Betul nggak? Kan cuma reinkarnasi itu. Circle ke-5, circle ke-7, ke-8 habis. Kurang atau kurang? Tambah mati dong. Itulah sebab Kristen hebat. Beranak cucu penuhi bumi. Terbukti. Keren ya? Ini dengan pendekatan geologi, pendekatan sosiologi, pendekatan statistik. Saya kagum sama Alkitab. Hebat, ya. Thanks God. Oke, ada sebelah kiri? Oh, sebelah kanan, ya. Sebelah kanan lagi. Oh, oke. Kanan sebentar ya. Di kiri ada 2. Ini Pak Pane, suaranya orang tua. Nanti nggak dikasih dulu marah dia. Saya takut nanti. Terima kasih Pak. Yuk. Seminar kita ini adalah Konsili Nisea yang menghasilkan pengakuan iman rasuli Nisea. Pertanyaannya adalah pengakuan iman rasuli kita yang tiap minggu kita ikrarkan itu, apakah memang diambil dari pengakuan iman Nisea, dan kapan resminya diresmikan oleh gereja pengakuan iman rasuli kita? Oke. Yang pertama Pak. Yang kedua, sebelum pengakuan iman Nisea, dari jemaat yang pertama, katakanlah tahun 35 atau 40 kan sudah ada jemaat itu. Sampai dengan tahun 325, apakah mereka itu punya semacam pengakuan iman, apapun namanya? Itu yang kedua. Yang ketiga, karena kebetulan Pak Bigman menyinggung mengenai dikotomi dengan trikotomi, waktu Tuhan menciptakan manusia, memang Allah Bapa menghembuskan napas kehidupan. Tapi waktu Tuhan menciptakan hewan-hewan, gunung dan segala macam, Tuhan kelihatannya hanya bersabda saja. Tidak mencipta manusia lebih istimewa lah. Dia katakan mari kita menciptakan, dan dia menghembus dari tanah. Dia artinya Tuhan bekerja menciptakan bentuk manusia dan kemudian menghembuskan. Sangat berbeda dengan menciptakan hewan. Jadi saya sampai sekarang berpendapat kalau hewan memang tidak punya roh. Sekian Pak, terima kasih. Oke. Jadi Pak Pane mau melawan pengkhotbah ya? Kalau gitu saya nggak berani ya, nanti daripada saya ikut salah, mendingan Pak Pane sendirian. Oke, saudara yang kekasih. Pertama harus hati-hati, maka tadi saya udah bilang, ketika di dalam pasal 1 pun kalau bicara begini dan begitu, pasal 1, pasal 2, urutan saja sudah beda. Duluan mana manusia sama alam? Hah? Pasal 2 duluan mana? Tolong, makanya membacanya itu gini. Dengan kita mau mengikutkan alur yang kita mau, kita mesti konsisten. Nangkap ya? Kalau gitu bacalah pasal 2, berarti ada 2 versi kejadian atau penciptaan manusia. Urutannya beda ya. Ya, ini bisa kaget-kaget. Padahal pasal 1 itu, bagaimana manusia menjadi puncak daripada penciptaan. Kejadian 2, bagaimana manusia menjadi center of point, pusat daripada ciptaan.
Sehingga puncak di dalam keunggulan keciptaan manusia adalah, mari kita menjadikan manusia segambar serupa dengan, itu kata pun inti, tidak ada binatang. Sehingga proses kepada segambar serupa itu yang napas ditiup. Bukan berarti binatang tidak ada hidup. Karena hidup itu napas, itu nefas, itu roh. Lalu nefas binatang kembali pada penciptanya. Bisa nangkap ya? Karena enggak trikotomi pun enggak pusing kita. Karena di dalam nefas hidup yang Tuhan tebutkan tadi pada kita, jangan lupa, ya, kita segambar dan serupa. Kesegambaran itulah yang menggugat. Makanya pada waktu pasal 2, ayat pasal perjanjian baru, kita adalah gambar rusak diperbaiki. Ibrani bilang apa? Itulah Yesus Kristus anak Allah, cahaya kemuliaan Allah, gambar apa? Gambar dan rupa Allah. Sehingga kalau kita mau menjadi gambar dan rupa Allah, kita mesti seperti siapa? Yesus Kristus. Karena itulah Yohanes berkata, 1 Yohanes 2 kan, kau harus hidup jikalau engkau betul mengenal dia, engkau harus hidup sama seperti Kristus. Kenapa sama seperti Kristus? Wahyu, Ibrani, karena dialah gambar dan rupa Allah yang sejati. Ayo ingat, kita pernah tahu nggak kita sebagai gambar dan rupa itu kayak apa? Manusia pernah tahu nggak? Tidak pernah tahu, karena Adam Hawa sudah jatuh dalam dosa sebelum beranak. Jangan lupa dong. Ya betul lah. Jatuh dalam dosa, udah hilang gambar rupa itu, udah rusak. Cahaya kemudian udah rusak, hilang gambar rupa, baru punya. Sehingga anak itu nggak pernah lihat gambar rupa yang sejati. Itu sebab tidak heran si Kain membunuh si Habel. Ya. Saya lupa Kain marganya apa, tapi korbannya itu Habel Sirait itu. Kalau korban gak apa-apa, kita ikut ya. Jangan makan korban. Nah, jadi kalau kita ngelihat di dalam bagian seperti itu, maka dengan clear sekali justru kata kunci selalu adalah gambar dan rupa. Sampai dipulihkanlah di dalam Kristus. Ibrani mengingatkan, Yohanes selalu mempatrikan, kau kalau betul kau kenal Allah, kau sebut kau anak Allah, hiduplah seperti Kristus, gambar dan rupa Allah yang mulia itu. Karena Adam sudah gak pernah kita lihat. Yesus pernah kita lihat gak? Pernah dong, artinya secara sejarahnya masuk dia duluan dari kita kan. Jadi kita tahu, ini loh gambar dan rupa Allah. Selama di PL kita gak ada, maka dikasihlah peraturan. Jangan gini kau, jangan gitu kau, jangan begitu. Gagal semua itu. Ya. Nah, jadi ada kaitan konsistensi yang mesti kita lihat. Yang kedua, pengakuan iman Nisea ini pengakuan iman Rasul Nisea. Oh enggak. Pengakuan iman rasuli memang banyak sekali diyakini rasul-rasul satu orang, makanya 17 poin selalu disebut, memberikan satu statement. Tapi itu juga terlalu kurang sulit untuk dipahami bahwa betul rasulnya begitu. Karena apa? Kalau memang itu kenapa sampai iman Nisea gitu kan? Di 325. Tetapi kalau kita melihat runtutan sejarah sangat jelas. 325 baru muncul ini, ya. Nah, pengakuan iman sebelumnya ada nggak? Ya ada, Alkitab kan. Engkau lah Tuhan angkalaku, engkau Mesias anak Allah. Tapi berceceran. Ya. Siapa namanya? Si Thomas. Siapa yang ingat Thomas? Pengakuan imannya apa? Kata si Thomas. La ilaha illallah. Loh, betul kan? Ya Tuhanku, ya Allahku. Cuma tidak ada tambahannya. Itu saja. Enough is enough. La ilaha illallah. Ya Tuhanku, ya Allahku. Si Petrus apa? Engkaulah Mesias, anak Allah. Lalu semua pengakuan iman itu banyak. Banyak kan? Dari PL sampai ke dari di PB itu banyak, dari Matius sampai Wahyu banyak jajaran. Ini gereja cuma ngumpulin sebetulnya. Kenapa ngumpul? Memang mula-mula karena ribut, baru dikumpulin. Jadi indah yang saya bilang kan, keributan pun Tuhan pakai untuk gereja sigap dan merumuskan. Dirumuskanlah iman Nisea. Kemudian Imam Rasuli itu tahun lalu kan kita udah seminar ya. Tapi memang seperti Alkitab bilang, selalu mudah melupakan kebenaran ya. Jadi seminar ke seminar pun capek juga rasanya ya. Padahal waktu itu kita udah ngomong tahun 900 itu sudah dilegalitas, masuk dalam gereja, mulai kemudian dilakoni. Baru nanti abad 17 1600 sekian gereja pecah dua, Katolik dan Protestan. Jadi iman Rasuli original the church itu memang pergumulan sepanjang sejarah. Ya. Nah, itulah dipakai terus sampai sekarang oleh gereja. Nah, itu sebab saya bilang tadi kalau kita ngelihat cikal bakalnya iman Rasuli ke Nisea kental sekali. Tapi diringkas. Nanggap ya? Karena kalau kita baca gini memang kok panjang amat begitu ya. Diringkaslah dia. Kok ribet amat, sama hakikat dijadikan yang lain bukan. Enggak. Sangat filosofis kalimatnya.
Dah, kerumusannya lah dapat iman rasuli yang kita ucapkan tiap minggu itu. Berbahagialah kita ya, karena sudah didiskon. Yang ketiga tadi apa ya? Napas tadi udah semua ya? Udah terjawab semua ya? Syukurlah, segera bertobat ya. Oke. Terima kasih Pak. Benar apa yang Bapak katakan bahwa kita ini yang awam ini mudah sekali melupakan kebenaran. Tahun 1980 ada sebuah buku yang dikarang oleh Bapak Amran Amri untuk menjawab tantangan yang pada saat itu sangat bergejolak tentang Trinitas. Yeah. Dan sekarang pun saya kira itu merupakan tantangan yang apa yang barusan Bapak utarakan di dalam konsili Nisea ini. Apa pandangan Bapak terhadap sistematis yang dikarang oleh Bapak Amran Amri di dalam menjawab apa itu Trinitas? Itu satu. Yang kedua, ada juga tulisan, saya lupa apakah itu Stephen Tong atau saya baca buku yang mengatakan dari mana engkau lahir. Tentu kita tidak melihat bahwa kita lahir sehingga kita katakan ini dari ibu. Ya. Ini juga merupakan satu sistematis untuk menjawab orang-orang ateis yang tidak percaya Allah itu ada. Pandangan saya tentunya seperti itu. Nah, dibalut dengan firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Apa pandangan Bapak terhadap dua buku seperti itu? Terima kasih. Pertama, Amran Amri, saya akan beri respek pada dia. Seorang Kristen yang baik, orang dari Kalimantan Selatan, seorang wartawan, dan pertobatannya memang memikul risiko yang berat. Dimusuhi, dimaki orang dan segala macam ya. Dan saya juga termasuk dulu waktu saya persekutuan 2 di kantor sering undang dia dan dengar kaset dia. Ya, tetapi memang kemudian ketika kita selusuri, ini asal doktrinal ya. Di dalam kegigihan dan kegairahannya yang luar biasa, dia memang memakai konsep Sabellius. Ya, jadi Allah Tritunggal itu seperti kita. Di rumah disebut ayah, naik mobil disebut supir, sampai kantor disebut direktur. 3, tapi berapa orang? 1. Maka dia mudah diterima Muslim. Itu yang saya bilang tadi sebetulnya. Sabellius. Saya bisa memahami itu sebagai seorang Kristen baru, ya, yang nyaris tidak terlalu banyak bimbingan dari para pendeta. Maka saya lebih kagum pada Amran Amri daripada kebanyakan pendeta yang sekolah teologi pun tak tuntas memenjara sekalian. Jadi miris, ya. Sehingga Amran Amri harusnya menjadi tamparan keras kepada banyak pendeta. Mestinya kita didik dong, kita ajar baik-baik, ya. Sekarang kemudian ide Amran Amri juga dikembangkan oleh Yusuf Roni, ya. Sehingga agak kenceng juga. Jadi kalau Pak Yusuf sudah bilang, jadi gimana kalau bilang Allah itu satu, jadi nggak usah ngomongin Tritunggal, itu udah sampai ke sana. Sehingga Yesus itu hanya wadah. Sebetulnya balik lagi ke Sabellius, bahkan lebih ke belakang lagi ke Origenes, gitu ya. Tapi memang lagi-lagi usaha itu sangat enak untuk orang-orang Muslim bisa terima. Tapi yang saya bilang tadi, jangan pernah mengurangi kebenaran hanya supaya mendapatkan penerimaan. Ya, kebenaran tetap kebenaran. Jadi kepada Amran Amri saya sangat respect. Tapi soal ajaran memang salah. Kita juga harus berani untuk bicara itu. Ya, dia sangat dipengaruhi, kental sekali dengan Sabellius. Ya, dalam debat-debatnya, buku-bukunya itu menarik. Namanya wartawan ya. Waduh, bukunya numpuk itu dengan kiai ini, kiai itu luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, dari mana kita lahir? Itu memang pertanyaan yang sangat menarik. Apakah sekedar ayah ibu? Ya, ada orang bilang asal usul manusia. Ya, soal dari mana aku lahir, membicarakan hakikat Kristus. Karena sekalipun aku lahir dari papa mamaku, aku adalah gambar rupa Allah yang harus bertanggung jawab pada siapa? Allahku. Sehingga keselamatanku bukan urusan papa mamaku. Mereka mengajarkan aku kebenaran, aku harus mengalami pertemuan dengan Kristus personal. Karena tidak ada keselamatan paket. Personal. Ya.
Itu sebab kemudian semua orang akan diajak untuk bertemu. Nah, kalau terhadap orang-orang ateis memang kita belajar ke ujung mundur-mundur, dari mana manusia datang? Akhirnya kan cuma satu gongnya kan? Titik nadir, satu orang. Dari mana satu ini? Kan gitu kan? Kenapa ini juga jadi laki, jadi perempuan? Ini kan menarik sebetulnya. Evolusi kan baru bicara dari mana manusia. Kalau kelaminnya dibicarakan, dari kenapa perempuan bisa laki? Berevolusi bagaimana itu jadi perempuan? Evolusi dari apa itu? Oh, yang batu jadi perempuan. Yang agak keras pohon jadi laki. Buset. Apa iya begitu? Kan nggak ada perumusan itu kan? Karena keteraturan dua orang ini. Maaf ya, laki-laki dan perempuan, estetikanya itu perfect dua jadi satu dalam seluruh aspek. Itu sebab saya kagum dengan Alkitab. Ya, ketika dua orang itu menjadi satu, mereka jadi apa? Satu, bukan dua lagi kan? Padahal dua jadi satu. Tuhan jadikan laki-laki perempuan. Itu sebab seks bukan rekreasi, seks relasi. Sekslah membuat laki-laki perempuan yang disatukan dalam pernikahan suci jadi satu. Sekarang kita tahu kesatuan yang luar biasa itu, mengagumkan. Itu sebab laki-laki dan perempuan berbeda tataran fisiknya, tapi menjadi kesempurnaan pasangan yang hebat luar biasa itu. Makanya saya bingung laki suka sama laki. Kan melawan apa ya, berkelahinya membingungkan. Bagaimana mau satu tuh ya. Sorry, saya bicara agak sedikit ini dulu ya. Secara seks ya, bagaimana mau bersatu itu? Ya pasti ada abnormal, akan terjadi penyimpangan. Maka nggak mungkin akan punya anak. Sekalipun bisa punya anak dengan mengambil spermanya lalu beli sel telur lalu ditabungkan. Dan sudah terjadi di Amerika. Ya, tetapi artinya tidak jalur normal itu. Maka ya keunggulan dalam hubungan sampai seks itu, waduh, menceritakan kebesaran Allah. Saya harus bilang God is great, luar biasa. Ya, nah oleh karena itu orang evolusi kan Big Bang ya. Kalau mau meminjam istilahnya Stephen Hawking, bas ada ledakan sehingga dari ketidakteraturan berevolusi menjadi keteraturan, kan gitu. Lalu ada dulu benih apa dulu, tahlah monyet jalan, lalu lama-lama merayap merangkak berdiri, ajarilah kayak kita. Ya, itu sebab kalau kalian ke kebun binatang, ke Ragunan, kemana, jangan kurang ajar sama opung ya. Tolong hormat dikit. Kalau mengunjungi opung bawa lah pisang kayak apa kayak yang dia suka ya. Dan jangan bilang monyet, monyet. Jangan ngomong monyet, kurang ajar kau. Itu kakekmu itu. Bilang opung, opa ini. Ya, nanti saya tunggu opa berevolusi jadi kayak saya. Walaupun lucu juga, kenapa kita di depan jadi dia di belakang kan? Mestinya kalau evolusi dia di depan, kita di belakang dong. Itu aneh bin ajaib. Tetapi jangan lupa kalian, evolusi sudah menjadi iman yang baru. Orang percaya teori evolusi itu, orang tidak percaya apa kata Alkitab. Ini yang bikin pusing kita. Tapi mereka pun pakai iman itu. Kalau nggak pakai iman, bagaimana kau percaya? Emangnya orang evolusi itu pernah ngelihat jadinya begitu? Itu kan semua gejala, bukan pembuktian aktual. Maka kalau nonton Discovery, jangan terjebak, jangan tertipu, hati-hati ya. Nah jadi kalau membicarakan di dalam bagian seperti ini, memang penting sekali kita berdialog dengan orang-orang ateis. Hanya jangan lupa, Mazmur sudah mencatat ya, orang bebal berkata Allah tidak ada. Maka sebetulnya komunis itu bukan dia tidak percaya Allah ada, dia nggak percaya dan nggak mau percaya sudah. Saya nggak mau percaya Allah ada, Allah nggak ada, Allah nggak ada. Kalau memang Allah nggak ada, ngapain kau capek-capek ngomong Allah nggak ada? Nggak ada kok. Bisa ngerti logika filosofi ya? Allah tidak ada, udah diam aja. Orang memang nggak ada kok didiskusiin. Bisa ngerti? Lalu dia bilang, oh saya melawan kamu, kamu bilang Allah ada. Ya udahlah, anggap aja gue bego, percaya Allah ada. Lu kan kagak percaya, udah tuh. Capek-capek amat gitu loh. Bisa ngerti maksud saya? Itulah lucunya pertandingan kita sekarang ini. Maka sebetulnya secara filosofi, kalau kita memainkan logika, terbanting-banting. Tapi jangan lupa, belum ada teori evolusi, sudah banyak orang yang nggak percaya Allah ada dari zaman PL itu. Ya, yang terakhir ya kemari, yang terakhir ini ibu kita terakhir ya. Yang lain-lain nanti nanya sama yang udah nanya ya. Selamat siang Pak, saya Rani. Saya adalah salah satu pendidik yang bergerak di bidang pendidikan Kristen. Bicara mengenai Tritunggal,
untuk memahami ajaran mengenai Tritunggal itu diperlukan hikmat yang datang daripada Tuhan sehingga kita dibuat mengerti akan Tritunggal. Tetapi kadang-kala kami sebagai pendidik yang khususnya untuk anak-anak usia katakan dari TK dengan SD, kami akan menghadapi kendala di mana ketika anak-anak akan bertanya mengenai Tritunggal. Sampai akhirnya pendidik kadang-kala mungkin seperti yang disebutkan tadi Bapak Pak Amran Amri memakai suatu ilustrasi atau penjelasan yang seperti seorang bapak dengan identitas yang lain seperti itu. Ketika kita akan menyampaikan kebenaran seperti yang Bapak bilang katakan tadi, kebenaran itu tidak boleh dikurangi. Apakah Bapak mempunyai suatu pandangan ataupun yang bisa kami pakai untuk sehingga kami bisa memberikan pengertian kepada anak-anak mengenai Tritunggal, Pak? Oke. Pertanyaannya. Makasih, Pak. Bisa sekali. Ya. Karena banyak sekali contoh, tapi contoh yang nggak sempurna ya. Kalau saya garis satu garis, oke, ada berapa garis? Saya timpa lagi sama seposisi 2, ada berapa? Kalian lihat, maksudku kalian lihat ini. Jangan kau hitung 1, 2, capek aku sampai 5.000 juga 5.000 kau bilang lagi. 1 ini garis, ku timpa, ku garang lagi, berapa garis? Ku timpa sekali lagi berapa garis? Lu sebetulnya berapa sih? Sebetulnya berapa? Sebetulnya udah 3 kali kan? Tapi kenapa kalian bilang 1? Karena sama apa ya? Bilang sama sisi enggak lah ya? Sama besar, sama bentuk, sama bener. Maka jadi 1. Kenapa manusia nggak bisa begitu? Karena nggak ada yang sama bener, sama betul, sama bentuk. Jadi nggak pernah bisa. Andai kata kita sehati, makanya dibilang sehatilah kau, sejiwa, sepikir. Indah kalilah dunia ini. Nangkap ya? Itulah Allah Tritunggal itu. Sekarang kasih lebih gampang lagi. Tapi ingat ya, tetap itu bukan Allah. Kita cuma mau menceritakan kesamaannya membuat 1 itu jadi 3, 3, 1 itu. 1 keluarga. Oke ya? Ada siapa? Papa kawin sama mama. Papa sama ibu apa papa sama mama ya? Hah? Papa kawin sama mama lah ya. Ayah sama ibu ya. Lahir siapa? Oke, kita 1 keluar. Berapa orang? Berarti kita 3 keluar. Halo? Hah? Loh, kita 1 keluarga apa 3? 1 keluarga? Ada papa, ada mama, ada anak. Jadi 3 keluar, tetap 1 ya. Anak-anak pasti ngotot 1 kan. Kira-kira ini gejala mendekatinya. Ya Allah begitu. Papa bukan mama, mama bukan papa. Papa mama bukan anak. Tapi papa mama anak 1. Cuma jangan lupa sama. Persis, nggak beda. Nah ini bapak emak anak kan beda. Bapaknya baik, emaknya galak, anaknya apa lagi? Nah itu repot kan. Nangkap ya? The quality, different quality. Sehingga nggak bisa dapat gambarnya. Makanya saya bilang tadi di kolong langit ini mau cari gambar apapun nggak ketemu. Oke, itu sebab kita mau menggambarkan Allah yang hebat. Tapi kalau kira-kira, nah ketemu ya. Jadi anak-anak kenapa sih ibu gambar 3 garis, kalian bilang tetap 1? Bu, yang kelihatan kan 1. Kenapa bisa kelihatan 1? Andai kata yang pertama tebel, yang kedua tipis, kan kelihatan tipisnya ya. Tapi karena sama persis, 1, 2, 3, jadi 1 dah. Ya, Allah sama. Gitu loh. Nah, ini kira-kira. Nah kalau benda kan bisa kita bikin sama persis kan. Tapi kalau papa mama anak kagak pernah bisa sama persis. Tapi tetap saja kita menyebut itu 1 keluarga. Nangkap ya? Nah, oleh karena itu perbedaan kualitas kemanusiaan kita yang membuat itu. Nah, saya akan tambah sedikit. Biasanya orang-orang seberang, nggak bisa. Bagaimanapun nggak masuk akal lah Allah itu 3 kan gitu selalu ya. Karena pada intinya dia nggak mau terima orang Kristen, itu aja intinya sih. Cuma dipakai ini untuk debat. Saya selalu jawab sederhana. Beritahu pada aku berapa alam? Dia jawab 1. Oke. Saya tanya sekali lagi, berapa alam? Dia jawab lagi 1. Yuk yakin 1. Oh iya Pak, itu 1 Allah Esa. Baik, nggak apa-apa. Tolong kasih tahu saya. Kita lagi diskusi, ada Tuhan nggak di sini? Ada Allah nggak? Ada. Oke. Kita diskusi di sini, di luar sana ada nggak? Ada. Di Medan ada nggak? Ada. Di Amerika ada, di Jepang. Sorry dulu. Di mana-mana ada? Ya ada Pak. Sebetulnya alammu berapa? 1 Pak. Kalau 1 dia di sini, nggak ada di sana.
Oh dia maha ada Pak. Kan Allah maha kuasa, dia bisa maha ada. Itulah kau. Allahmu bisa ada di mana-mana. Aku 3 aja kau ribut. Loh, sorry loh. Ini logik. Kita lagi bicara Allah yang beyond. Nangkap ya? Kenapa kau kurung dengan akal budimu yang sempit ini? Garis 3 tadi saja pun tidak bisa kau jelaskan kalau itu 3. Kecuali kau ure-ure lagi. Tapi waktu kau lihat kau akan bilang itu 1. Padahal 3 itu. Hanya karena sama persis. Yang jadi problem adalah di kolong langit ini nggak ada yang sama persis. Maka Allah itu selalu berkata, kau ingat saudaramu jangan kau sakiti. Itu loh Tritunggal itu. Sehatilah sejiwa menjadi satu di dalam Kristus. Nggak ada warna kulit, nggak ada ini, nggak ada. Hebat ya. Maka jangan hina siapapun. Saya selalu memahami itu dan berpikir, ada Tuhan, jahat kali aku orang Kristen. Karena kita seringkali kemudian tidak mampu memikirkan orang lain, hanya memikirkan diri kita sendiri. Mestinya Tritunggal bahkan menyentuh yang paling dalam. Itu sebab ketika Yesus turun jadi manusia, sama seperti karena kasihnya, dia mau sama seperti kita. Mestinya karena kasih yang sama, kita mau juga turun ke bawah dan seterusnya. Sehingga semangat dari kesatuan yang esa itu hidup dalam hidup kita. Kenapa sih 2 orang laki-laki perempuan disebut jadi berapa? Sampai mati juga nggak bisa jadi 1 dong ya. Betul nggak? Sampai mati pun nggak bisa. Tetap aja itu 2. Kenapa kita aminkan? Nah kadang-kadang karena itu hidup kita, lalu kita, oh ya kita nyatu jadi 1 keluarga, 1 family. Pernah nggak kita sadari, kita adalah contoh dalam keterbatasan, contoh dalam ruang dan waktu. Beyond ya, melewati ruang waktu. Dia nggak terbatas. Dia maha, kita enggak. Jadi kalau kemudian kita nggak bisa gambarkan dia utuh, ya wajar. Tapi ada gambarannya, ada banyak dalam kelemahan ukuran manusiawi kita. Tapi ingat ya, Allah Tritunggal bukan papa mama anak loh. Karena papa ngelamar mama, lalu kawin, bermasalah punya anak itu kan. Itu kan ada masalah sebetulnya kan. Berasal dari ayah, berasal dari ibu atas usul ayah, asal usulnya anak ya. Halo. Anak itu berasal dari mama, atas usul siapa? Papa. Maka asal usulnya jadi anak. Jadi asal usul anak berasal dari mama atas usul papa. Jadilah asal usul. Fulan ntar mikir sendiri deh ya. Jadi tolong ya, kalau sudah cukup jangan beri usulan lagi ya. Ini tambah anak katanya. Oke saudara, saya senang kita terus belajar ya. Tetapi dinamika ini terus ya. Jangan berhenti. Nah saya harap misalnya selesai kebaktian, saudara-saudara ini, selesai malah diskusi ngobrol. Tuh majelis-majelis sudah pada belajar semua. Kalian tanya ya. Pak, majelisnya nggak bisa jawab, kasih tahu saya, supaya saya tahu mana majelis yang nggak bisa jawab. Jadi saya juga, waduh, gawat nih majelisnya ya. Ada pendeta 3 ya, jadi kalian bisa tanya, berdiskusilah, tanyalah, ya, supaya ini jangan nanti habis Pak Bingman sibuk melulu. Sorry, saya 1 tapi ada teman 3, lalu di bawah lagi ada majelis yang bantu. Ya mereka ngerti. Kalau kalian kemudian menemukan mereka tidak ngerti, kalian sudah tolong saya ya, untuk tahu mana yang ngerti mana yang enggak. Ya kan, dengan demikian kita pertimbangkan ya. Oke, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa ya. Merenungkan firman-Mu, menjelajah kebenaran itu utuh, sangat mencengangkan. Amat sangat luar biasa. Konsistensi bersikap memahamilah yang kami perlukan. Tuhan tolong kami. Tapi kami juga berdoa supaya jangan seminar lepas seminar hanya memuaskan akal budi. Tapi kemudian kami tidak mengaktualisasi dalam hidup ini. Tuhan, tolong kami. Supaya lebih mencintai firman-Mu. Bergairah pada firman-Mu. Tolong kami. Untuk menjawab tiap pertanyaan-pertanyaan yang datang di sekitar kami. Dari saudara-saudara kami yang mungkin kurang memahami. Atau bahkan dari mereka-mereka yang di luar Kristen. Supaya kami tidak selalu berdalih, kami nggak tahu, kami nggak pernah belajar karena kami cuma jemaat. Kecintaan kami padamu lah seharusnya menumbuh kembangkan keinginan kami untuk mengetahui kebenaran. Jangan biarkan kami menjual telinga kami hanya untuk mendengarkan apa yang ingin kami dengarkan. Jangan biarkan kami bermain-main dengan emosi kami hanya untuk coba memuaskan. Tapi ajar kami takluk padamu, mencintaimu bahkan. Seringkali kami terluka karenanya. Seringkali menjadi tak enak. Tapi kami tahu perjalanan salib itu
ajari kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, tolong pimpin tuntun kami dalam cinta kasih. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa, kami bersyukur, terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri saudara, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Rasul.